Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Pak Sugeng dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Ki Agus Muhammad Baikarafi dari program studi Magister Departemen Teknologi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai reservoir geologi, konsep, dan optimasi pengembangan lapangan. Ada beberapa outline yang akan saya bahas, yaitu pertama reservoir geologi, dan juga optimasi pengembangan lapangan. Yang pertama yang akan dibahas itu berupa reservoir geologi. Jadi pertama-tama untuk batu reservoir itu merupakan bagian dari untuk karakteristik reservoir. Batu reservoir itu merupakan batuan yang berada pada posisi stratigrafi yang sesuai dan memiliki porositas dan permeabilitas yang diperlukan untuk mengandung minyak, gas, atau keduanya dalam jumlah komersial. Terdapat dua properti yang paling mendasar dari batu reservoir, yaitu adalah porositas dan juga permeabilitas. Di mana porositas ini kapasitas menyimpan batuan agar menjadi porositas yang efektif, dan permeabilitas itu merupakan kemampuan cairan untuk melewati partikel berpori. Lihat pada gambar berikut, merupakan gambaran suatu reservoir, di mana terdapatnya butiran pasir dan pori-pori terisi oleh gas, oil, maupun air. Dan batu reservoir itu tersendiri dapat terbagi menjadi batu pasir, batu karbonat, batu lainnya seperti batu serpi, batu vulkanik, dan juga fracture basement. Porositas. Jadi porositas ini merupakan ruang pori atau rongga di dalam batuan yang umumnya diisi dengan air yang terhubung, tetapi mengandung minyak atau gas di dalam lapangan. Berikut merupakan persamaan dari porositas dalam satuan persen. Terdapat berbagai tipe-tipe porositas. Yang pertama itu adalah porositas yang tidak efektif atau ineffective porosity, di mana pori-porinya tertutup. Kemudian untuk porositas efektif itu dia merupakan pori-pori yang terhubung dengan pori-pori lain melalui lebih dari satu saluran tenggorokan atau pipa, dan ia terdiri dari catenary pore maupun cul-de-sac pore. Adapun berdasarkan genesanya, yang pertama itu adalah primary porosity yang terdiri dari interpartikel dan intrapartikel, di mana porositas primer ini ia terbentuk ketika sedimen terendapkan. Dan porositas interpartikel dia pada awalnya ada di semua sedimen. Untuk intrapartikel dia umumnya ditemukan di dalam butiran kerangka pasir karbonat. Dan ada juga interkristallin dan juga fenestral. Kemudian untuk secondary porosity, yaitu porositas yang terbentuk di dalam batuan beberapa waktu setelah pengendapan. Dan ia terdiri dari fagi, molding, dan juga fracture. Nah, di sini fracture porosity itu terdapat pada batuan yang rapuh dengan tiga kondisi geologi. Yang pertama, itu yang dipengaruhi oleh suatu lipatan sinkron atau anticline, sehingga terjadinya tension dan juga compression. Yang kedua itu adalah terjadinya berdekatan dengan sesar atau berinteraksi langsung dengan sesar. Yang ketiga itu adalah ditemukan di bawah ketidakselarasan. Adapun hubungan antara porositas dan permeabilitas untuk sistem pori, di mana pada batuan reservoir batu pasir itu dia memiliki hubungan yang linear, yaitu semakin besar porositasnya, maka naik pula nilai permeabilitas. Sedangkan pada fracture reservoir itu hanya menambah nilai permeabilitasnya secara efektif. Dan limestone itu dia permeabilitasnya rendah, sedangkan porositasnya cukup tinggi. Permeabilitas. Jadi permeabilitas ini merupakan kemampuan fluida untuk melewati material yang berpori. Penelitian awal mengenai permeabilitas dilakukan oleh Hart Darcy yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Maska dan Botset yang menghasilkan formula untuk laju Arellan sebagai berikut. Permeabilitas ini satuannya adalah Darcy. Namun biasanya reservoir ini memiliki permeabilitas yang jauh lebih kecil dari Darcy. Maka satuannya berupa milidarsi yang digunakan. Dan rata-rata permeabilitas dalam reservoir itu rentangnya antara 5 hingga 500 milidarsi. Tujuan permeabilitas ini dalam batuan reservoir itu untuk mengevaluasi potensi produktivitas reservoir dan juga merancang strategi eksplorasi.
serta produksi yang efektif. Biologi reservoir siliklastik secara umum dapat diketahui melalui batu pasir, yang dimana batuan ini merupakan batuan sedimen yang mengandung butir berukuran pasir yang dominan. Dimana batu pasir ini, hal yang harus diperhatikan dalam reservoir tersebut yaitu mineralogi, tekstur, dan porositas atau visual porosity-nya. Dan terdapat 3 jenis batu pasir sebagai berikut, yaitu batu pasir kuarsa, greenwich, dan juga arkostik. Di mana berdasarkan klasifikasi batu pasir, semakin tinggi presentasi matriks, semakin jelek kualitas reservoir. Sehingga pada batu pasir kuarsa yang memiliki kandungan mineral kuarsa yang dominan, itu kualitasnya cukup bagus dengan sortasi yang cukup baik. Kemudian untuk batu pasir yang greenwich, dia mengandung beberapa batuan asal seperti batuan beku, mineral mafic, dan lainnya. Dia memiliki kualitasnya yang cukup buruk akibat matriksnya yang melimpah. Kemudian untuk batu pasir arkostik, dia mengandung kuarsa dan juga feldspar, dengan matriks sedikit namun dari morfologinya cukup angular. Nah, selanjutnya itu merupakan ukuran butir berdasarkan skala Wentworth 1922. Gambar tersebut merupakan modifikasi dari Wentworth yang menunjukkan skala ukuran butir, dan dia mengelompokkannya berdasarkan 4 tipe batuan. Kemudian tekstur siliklastik, terdapat 3 hal tekstur yang dapat diketahui, yaitu adanya sortasinya, apakah dia well sorted atau poorly sorted, kemudian bentuk butir atau roundness dan sphericity. Nah, jadi di sini kita bisa melihat apakah dia high sphericity atau dia low sphericity, dan juga bagaimana roundness-nya, yaitu very angular kah atau rounded. Nah, yang ketiga itu adalah fabric. Jadi fabric ini merupakan susunan butiran, di mana dia bisa berbentuk cubic packing atau rhombahedral packing. Dan kemudian juga adanya kontak butiran seperti point contact, concavo convex, dan juga structure contact. Nah, di sini juga adanya pengaruh orientasi terhadap butirannya. Nah, selanjutnya hubungan antara porositas, permeabilitas, dan tekstur sedimen. Hal ini dia parameter tekstur ini untuk batuan yang tidak terkonsolidasi, sehingga dia mempengaruhi porositas dan permeabilitas. Yang pertama itu adalah bentuk butir atau sphericity, ukuran butir, dan roughness terhadap porositas dan permeabilitas. Di mana ia sangat mempengaruhi permeabilitas, di mana pada ukuran butir yang lebih besar, itu secara horizon, permeability lebih besar daripada ukuran butir yang kecil. Lalu, untuk bentuk yang rounded, akan lebih besar daripada bentukannya elongated. Yang kedua itu adalah orientasi butir terhadap porositas dan permeabilitas, di mana dia lebih signifikan terhadap porositas dan permeabilitas daripada pengemasan. Hanya berpengaruh kecil terhadap porositas, tetapi berpengaruh besar terhadap permeabilitas. Yang ketiga itu adalah ukuran butir dan sortasi terhadap porositas dan permeabilitas, di mana porositas meningkat dengan sortasi yang lebih baik. Saat sortasinya menurun, pori-pori di antara butiran yang lebih besar dan membentuk kerangka terisi oleh partikel yang lebih kecil. Permeabilitas yang menurun itu dengan sortasi yang juga lebih buruk. Kemudian yang keempat itu adalah grain packing terhadap porositas dan permeabilitas. Di mana 2 karakteristik yang penting dari fabric sedimen adalah bagaimana butiran-butirannya dikemas dan bagaimana orientasinya. Kemudian geometri reservoir. Mengetahui geometri atau sun body pada setiap lingkungan pengendapan siliklastik. Hal ini akan membantu dalam mengetahui kondisi bawah permukaan berupa log dari setiap produk lingkungan pengendapan. Contohnya pada meander dan point bar itu menunjukkan pola log yang berbentuk bell. Dan berbagai geometri reservoir lainnya. Diagenesis pada reservoir siliklastik, di mana ia mencakup berbagai macam perubahan yang dialami sedimen setelah pengendapan.
pada suhu dan tekanan yang relatif rendah, tidak mencapai metamorfisme. Hal ini akan melalui berbagai tahap, namun ada beberapa proses digenesis yang sangat berpengaruh terhadap reservoir, yaitu adalah kompaksi dan sementasi. Di mana kompaksi ini, dia adanya tekanan overburden-nya menghasilkan pengurangan volume dan menambah densitasnya. Ini sangat berpengaruh terhadap material halus seperti lempung, contohnya pada gambar berikut. Kemudian sementasi ini bisa diakibat pelarutan awal tanpa tekanan tinggi, dan kemudian terjadinya pengendapan kimiawi sehingga terbentuknya autogenik mineral atau semen. Kemudian pengaruh diagenesis terhadap reservoir siklastik. Jadi menurut Sally tahun 2015, pada kondisi awal masih stabil, di mana setelahnya pada saat shallow boreal, dia akan mengalami kompaksi dan sementasi terjadi. Maka proses dan fermentasinya berkurang. Kemudian dia bisa terisi oleh hidrokarbon dan sementasinya berhenti. Namun kalau dia terjadinya di boreal, maka sementasi dan kompaksi lebih intens hingga prosesnya kurang dari 10%. Selanjutnya itu adalah geologi reservoir karbonat. Jadi batuan karbonat ini mineral utamanya kalsit, dolomit, dan aragonit. Dengan batuan yang utama itu adalah batu gamping dengan mineral karbonatnya lebih dari 50%. Kemudian juga dolomit atau dolostone. Pembentukan batuan karbonat dapat terjadi oleh dua proses. Yang pertama itu biomineralisasi CaCO oleh organisme, kemudian juga pengendapan langsung secara kimiawi. Platform karbonat atau lingkungan pengendapan karbonat. Jadi di sini lingkungan karbonat berada di laut dangkal. Dengan kondisi yang memadai, maka akan terakumulasi secara tebal. Dan sedimen karbonat itu terbagi menjadi berbagai zona tergantung kedalamannya dan kondisinya. Terbagi menjadi 3, yaitu rap, shelf, dan back. Lihat pada gambar berikut, terdapatnya adanya shelf margin barrier reef, di mana reef ini akan terhancurkan oleh gelombang dan mendistribusikan materialnya di back reef atau di fore reef. Sehingga batuan yang akan berkembang, seperti gambar berikut, itu adanya waxstone, greenstone, blackstone, dan juga roadstone pada sekitar shelf. Perkembangan reef berasosiasi dengan pre-existing high, di mana perkembangan reef ini akan mengikuti naik turunnya muka air laut. Saat air terus menurun, maka perkembangannya ke samping. Saat air laut stabil, maka dia relatif tebal dan juga mencakup daerah yang lebar. Kemudian ketika air laut naik secara cepat, maka ditemukannya puncak-puncak reef yang terpisah. Klasifikasi, terdapat 3 klasifikasi batuan karbon. Yang pertama itu adalah gravel, yang berdangkalvan, dan juga folk. Jadi untuk gravel, ini dia dapat digunakan untuk pengamatan secara megaskopis, seperti kalsiurudit, calcarenate, kalsilutit. Kemudian untuk embry dan klavan, dia merupakan hasil modifikasi dari klasifikasi Dunham yang berguna untuk analisis petrografi. Kemudian untuk folk ini dia dirasakan parameter tekstur dan kondisi lingkungannya, apakah dia high energy atau low energy. Kemudian diagenesis untuk reservoir karbonat. Nah, diagenesis ini mirip dengan reservoir siklastik. Namun pada reservoir karbonat, dia terjadinya prosesnya berupa kompaksi, sementasi, mikrotisasi mikrobial, hemorfisme, dolomitisasi, larutan, dan juga pembentukan mineral baru atau autogenesis. Dua hal atau proses yang sangat mempengaruhi reservoir karbonat. Yang pertama itu adalah kompaksi, di mana kompaksi ini proses pembebanan atau tektonik pada endapan karbonat yang menyebabkan kurangnya porositas dan volume batuan. Terdapat 2 jenis kompaksi, yaitu kompaksi fisik dan kimia. Kemudian sementasi. Proses presipitasi semen pada peri-peri batuan karbonat terjadi apabila ada fluida yang sangat jenuh pada peri batuan karbonat.
Kemudian tingkat diagnosis. Nah, tingkat diagnosis ini ada 3 tahap, di mana ada agenetic stage di shallow boreal yang merupakan tingkat diagnosis awal pada daerah dangkal seperti meteoric phreatic, meteoric pados, shallow and deep marine, evaporative marine. Kemudian mesogenetic stage atau di boreal yang merupakan tingkat diagnosis lanjut pada daerah zona boreal. Kemudian yang terakhir itu telegenic stage atau terjadinya uplift dan unroofing. Dia mengalami pengangkatan dan juga mengalami proses eksogen pada daerah meteoric phreatic dan juga meteoric pados. Jenis batu gamping dan produknya. Jadi pada awal penggunaan batu gamping di marine akan membentuk semen fibrous atau magnesium calcite dan juga argonit. Pada boreal, dia akan terbentuk pressure solution dan bermacam sementasi sebagai berikut. Dan pada lingkungan padat zone, dia akan membentuk minutious cements. Sedangkan pada phreatic zone, dia berkembang secara merata seperti isopagus dan juga blocky. Nah, jadi pengaruh diagnosis terhadap reservoir karbonat saat pengendapan awal, ia memiliki porositas dan permeabilitas yang tinggi. Seiringnya terjadinya kompaksi, dia porositasnya menurun. Dan ketika dia mengalami sementasi, maka porositas akan turun secara drastis. Kalau terjadinya leaching atau fracturing, maka akan menambah nilai porositasnya. Optimasi pengembangan lapangan. Yang pertama, yaitu adanya pendekatan terintegrasi untuk karakterisasi reservoir. Ada kaitannya terhadap reservoir geologi yang kita sudah bahas, di mana karakterisasi reservoir itu merupakan proses yang memahami sifat-sifat reservoir seperti ukuran, bentuk, jenis fluida, dan distribusinya. Proses ini melibatkan kombinasi survei seismik, rekaman sumur, dan analisis core untuk membuat model 3D reservoir. Jadi kualitas reservoir ini sangat penting untuk merancang skema produksi yang optimal yang memaksimalkan tingkat perolehan sambil meminimalkan risiko. Enhanced Oil Recovery atau EOR. Jadi metode ini diperkenalkan untuk mengoptimalkan proses dan meningkatnya perolehan minyak. Ia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi minyak dengan memodifikasi sifat fisik dan kimia reservoir. Adapun mekanisme perolehan minyak, yang pertama itu adalah primary recovery, di mana jumlah cadangan yang dipulangkan oleh produksi primer itu tanpa dukungan tekanan fluida yang diinjeksikan. Kemudian secondary recovery, di mana proses peningkatan perolehan kembali seperti water flooding atau injeksi gas. Dan yang terakhir itu adalah enhanced recovery. Nah, di mana ia pemulihan minyak dengan injeksi cairan yang biasanya tidak ada di reservoir, tidak termasuk pemeliharaan tekanan dan water flooding. Dan EOR ini juga belum tentu pemulihan tersier. Terdapat berbagai contoh EOR, yaitu ada thermal injection, kemudian miscible gas flooding, yaitu CO2 injection, kemudian surfactant atau polymer flooding, atau chemical. Nah, yang terakhir itu pertimbangan kesehatan dan keselamatan dan lingkungan pada optimasi pengembangan lapangan. Terdapat 4 faktor yang sangat penting, yaitu adalahnya melakukan penilaian risiko secara menyeluruh. Kemudian yang kedua itu adalah perencanaan tanggap darurat yang efektif. Yang ketiga itu adalah analisis dampak lingkungan. Hal ini merupakan yang terpenting, mana diperlukan untuk mengidentifikasi dan memitigasi dampak lingkungan dari pengembangan lapangan, seperti polusi dan kerusakan habitat pada ekosistem yang sensitif. Dan yang terakhir itu adalah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan personel pengembangan lapangan.
Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.